bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum Kak, boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, boleh? Saya Nesa Nurani dari SMA 2 Bung Raya. Di sini saya akan mewawancari Kakak tentang pemilu 2024. Apakah Kakak bersedia? Insya Allah bersedia. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? Nama saya Martini. Kapan sih Kak diselenggarakannya pemilu tahun 2024 ini? Kalau nggak salah sih ya, tanggal 14 Februari ini. Bagaimana kriteria Kakak tentang pemimpin yang diharapkan pemilu 2024 ini? Kalau kriteria saya pribadi gitu ya, pinginnya pemimpin itu bisa adil nantinya, terus bisa menyejahterakan rakyat, terus tidak abai dengan janji-janji yang diucapkannya kayak gitu. Menurut Kakak bagaimana pemilu 2024 ini Kak? Kayaknya bakal seru ya pemilu 2024 tahun ini gitu ya, karena capres dan cawapresnya itu luar biasa. Ada 3 kalau nggak salah ya, ada Pak Anies, Pak Prabowo, terus Pak Ganjar gitu ya, karena mereka juga memiliki sejarah masing-masing gitu, jadi pasti bakal seru. Apa saja sih Kak menurut Kakak tips untuk memilih pemimpin yang baik di pemilu 2024 ini? Kalau tipsnya sih ya, kita juga bisa melihat dari visi misinya capres dan cawapres itu sendiri. Terus kita juga bisa melihat bagaimana kepribadian dari capres dan cawapres itu sendiri, sehingga kita juga bisa menentukan pilihan yang tepat nantinya. Menurut Kakak apakah penting peran media sosial di pemilu 2024 ini? Ya tentunya sangat penting dong, karena dengan media sosial itu kita bisa melihat atau kita bisa tahu informasi-informasi terbaru tentang pemilu gitu ya, tentang capres cawapresnya itu sendiri gitu kan. Terus kita juga bisa teliti juga nih, kita juga harus teliti juga ketika melihat informasi-informasi yang beredar di sosial media. Jangan sampai kita menerima berita-berita hoax gitu ya. Jadi penting sekali ketika kita menggunakan media sosial untuk kita menjadi acuan, kita mau memilih siapa gitu ya. Dengan salah satunya melihat berita dengan lengkap gitu. Misalkan kita tahu berita yang muncul hari ini, nih video, kita dapat video ini. Jangan kita melihat hanya sepotong saja, tapi kita harus melihat video itu fullnya gitu. Jadi tidak ada salah paham juga nantinya, atau yang menyebabkan kita menerima berita-berita hoax gitu, sehingga nantinya kita juga bisa memilih pemimpin yang tepat dan terbaik menurut kita. Baik Kak, terima kasih Kak atas waktunya, maaf mengganggu. Oke. Ya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Kurniawati. Saya dari kelas 12 ini akan melakukan wawancara di lingkungan masyarakat. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Purnomo. Saya akan melakukan wawancara sebentar. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Pak? Oke. Saya boleh bertanya pendapat Bapak tentang Capres tahun 2024 ini apa ya, Pak? Dapat capres tentang capres pemilihan 2024. Iya. Pada dasarnya semua capres itu bagus. Semuanya itu termasuk anak pilihan anak bangsa lah. Itu semua udah bagus. Baik, yang kedua, boleh nggak Pak saya nanya visi misi dari Capres sekarang gimana sih, Pak? Visi misi dari capres sekarang ya ini. Soal visi misi semua pun bagus. Toh visi misi itu semua ditujukan untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Bagus semua bagus, nggak ada masalah. Pendapat Bapak dari Capres sekarang itu yang Bapak tahu apa, Pak? Capres sekarang? Iya. Capres sekarang
Ya semua mereka apa gini loh, mereka semua gimana mau dibilang ya, capres sekarang ini intinya itu tadi semua bagus. Oh, intinya. Yang Bapak mau dari capres yang sekarang gimana, Pak? Kalau kemauan kami ayat kecil, ya yang penting negara ini bisa maju, pekerjaan itu bisa lebih gampang didapat. Itu aja. Baik, mungkin itu saja Pak yang bisa saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Elizabeth dari kelas 12 IPA. Saya di sini ditugaskan untuk mewawancarai masyarakat tentang pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 tahun ini. Di sini saya sudah bersama Mbak, siapa namanya Mbak? Mbak Ida. Mbak, saya mau bertanya Mbak tentang pemilu 2024 ini. Yang pertama, pendapat Mbak tentang visi misi ketiga calon presiden tahun ini gimana Mbak? Menurut saya visi misi presiden pada tahun ini semua itu visi misinya bagus dan banyak manfaatnya juga buat kita, ya sepertinya ya seperti itu lah. Oke. Pertanyaan yang kedua, gimana pendapat Mbak tentang ketiga calon presiden tahun ini? Buat ketiganya, kalau buat yang presiden pertama nih, yang anggota yang pertama gitu, anggota calon presiden yang pertama itu gimana ya, terlalu banyak omong, mungkin terlalu banyak janji. Buat yang kedua itu ya gimana ya, berwibawa mungkin, ya intinya dibilang layak bisa jadi ya jadi presiden gitu. Buat yang ketiga ya cukup bagus aja sih. Kalau yang untuk yang ketiga, harapan Mbak, misal nih nanti salah satu dari ketiga calon presiden itu jadi, harapan Mbak kepada presiden kita yang besok itu apa? Jadi siapapun yang jadi presiden nantinya, harapan saya sih semoga beliau bisa menepati visi misinya, beliau juga bisa merubah semua apa yang sudah mewujudkan semua apa yang sudah dijanjikan. Terima kasih Mbak untuk pendapatnya tentang pemilu pada tahun 2024 ini. Oke, di sini cukup sekian wawancara saya hari ini. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 dari SMA 2 Bungaraya ingin bertanya tentang pemilu 2024. Kira-kira pendapat Bapak tentang pemilu ini gimana? Pemilu 2024. Ya kalau pemilu ini kan hajat masyarakat seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia ya. Ya artinya apa? Itulah sarana untuk menentukan, terutama kalau legislatif yang menentukan wakil-wakil itu tadi DPR masing-masing tingkatan baik pusat maupun sampai kabupaten. Kalau pemilu presiden juga alhamdulillah sekarang sudah bisa memilih sendiri, memilih secara langsung. Artinya apa? Kita dengan capres itu mana yang kita sukai bisa milih. Kira-kira yang bakal dipilih ini siapa, Pak? Untuk Capres dan cawapresnya. capres, kalau capres ya mungkin orang yang udah tahu, saya di Prabowo ya, hati nurani saja. Terus alasan memilihnya itu karena apa, Pak? Sebenarnya kalau saya sendiri, kalau untuk pemilihan capres ataupun wapres itu kurang minat lah. Sebenarnya kalau yang bagi saya yang penting itu memilih legislatif, karena kita bisa berkomunikasi secara langsung itu dengan wakil-wakil kita di anggota DPR. Dan kalau untuk masing-masing tingkatan eksekutif itu baik presiden, gubernur, bupati, nah itu kan legislatif yang bisa komunikasi. Itu pun kalau bisa, kadang-kadang juga susah. Tapi kalau yang pasti kita selaku masyarakat itu yang utama, kita perlu perwakilan kita di
DPR itu di masing-masing tingkatan baik kabupaten, provinsi ataupun pusat. Tapi kalau saya pribadi terutama yang di kabupaten, karena kita masyarakat kecil nggak mungkin kita mau ngomong kalau tingkat gubernur di provinsi sana kan. Artinya begitu penting kita selaku masyarakat memilih anggota legislatif yang akan mewakili kita yang sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakat yang ada di tempat kita ini. Untuk legislatif sendiri, visi misinya kira-kira apa? Kalau untuk legislatifnya itu, ya mari sama-sama kita jadikan, karena itu adalah perwakilan masyarakat dari daerah kita, ya kita jadikan orang yang terdekat dari kita yang berpeluang untuk jadi, karena caleg-caleg di daerah kita juga banyak, di tetangga-tetangga kita bukan hanya 1, 2, bahkan sampai puluhan. Cuma kita harus pandai-pandai memilih, kita nilai berapa kekuatan caleg tersebut di partai A, B, C. Nah, siapa yang paling unggul, itulah yang kita dukung bareng-bareng supaya jadi untuk mewakili aspirasi dan kebutuhan kita di masyarakat. Jadi dengan memilih caleg dari daerah kita sama dengan kita berjuang untuk memperjuangkan daerah kita, terutama desa kita. Kira-kira partai apa saja yang mendukung capres dan cawapres yang akan Bapak pilih? Kalau saya sih kurang paham, tapi yang jelas kalau apa namanya Prabowo itu ada Golkar, ada Demokrat, ada Gelora, ada apa lagi, ya kurang begitu mengikuti dengan perkembangan pemilihan presiden. Karena itu ya seperti saya sampaikan tadi, kita memilih presiden langsung, tapi kita juga nggak bisa komunikasi langsung, harus lewat DPR, artinya harus lewat wakil kita. Jadi kalau saya ya memang semua karena ini serentak, ya kita pilih semua, baik legislatif maupun DPD ataupun presiden. Cuma yang paling utama dan wajib itu adalah pemilihan legislatif kita selaku masyarakat. Nah, kalau presiden dan DPD ya, tetap kita pilih, tapi bukan, kalau saya sendiri itu bukan mewakili masyarakat, tapi pribadi saya itu masih nomor 2. Yang penting wakil di daerah kita harus ada untuk peluang besar kita. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Sekian. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Harunisa dari SMA Negeri 2 Bunga Raya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang gimana pendapat tentang misi-misi calon presiden tahun ini. Ya, kan menurut saya sebagai masyarakat biasa, kalau ditanyakan mengenai apa visi misi calon presiden kita kemarin di dalam debat pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir, saya menilai Pak Prabowo sangat-sangat boleh dikatakan sangat transparan. Di samping transparan, Prabowo sangat memegang teguh dengan yang ada kerahasiaan negara. Sampai dari paslon 01 minta data kekuatan negara kita suruh dibongkar, tapi dengan gigih Bapak Prabowo tidak mau mengungkap apa yang ada di pertahanan Indonesia. Dengan itu saya sangat senang dan sangat bangga dengan adanya Bapak Jenderal Prabowo untuk mempertahankan yang namanya pertahanan Indonesia. Tapi jikalau kemarin ditanyakan suruh buka semua dari paslon 01 untuk membeberkan kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia ini, kurasa Indonesia akan kecolongan. Debat bukan disaksikan oleh masyarakat Indonesia, tapi debat disaksikan oleh dunia. Maka dengan itu saya sangat bangga dengan kegigihan Bapak Prabowo untuk mempertahankan
membocorkan rahasia-rahasia yang ada di Indonesia. Sangat-sangat bahagia dan sangat bangga saya sama Pak Prabowo. Maka dengan itu saya tidak segan-segan dan tidak sungkan-sungkan. Saya mengajak masyarakat saya, membawa kawan-kawan saya untuk membantu, untuk memudahkan, untuk memenangkan Bapak Prabowo dengan cara apapun. Hujan nggak takut hujan, angin nggak takut angin, untuk mengawal TPS-TPS yang ada di Kampung Jayapura yang sebanyak 13 TPS. Alhamdulillah untuk Jayapura menang mutlak. Terima kasih. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Siang. Saya Wanda Metaningrum dari SMA Negeri 2 Bungaraya. Saya akan melakukan wawancara. Sebelumnya boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Perkenalkan, nama saya Citra Dipantina. Apakah boleh saya langsung bertanya? Boleh? Apakah kakak menjadi anggota KPPS tahun 2024 ini? Alhamdulillah, ya saya di 2024 ini pertama kali saya menjadi anggota KPPS. Kalau boleh tahu, bagaimana persiapan dan harapan kakak sebagai anggota KPPS tahun 2024 ini? Tanggapan ya? Tanggapan atau persiapan? Kalau untuk persiapan sih sejauh ini saya sudah alhamdulillah juga saya menjadi ketua Sirekap 1. Di situ kita mengupload hasil dari pemilu gitu kan. Juga kemarin udah ada ikut untuk Zoom kayak gitu, terus pelatihan lah. Terus juga kalau untuk harapan sih semoga untuk calon presiden atau wakil presiden, DPR RI, DPR provinsi, semoga yang terpilih yang jadi besok bisa mewujudkan visi misinya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih tanggapan kakak mengenai pemilu tahun 2019 dengan pemilu tahun 2024 ini? Kalau tanggapan di 2019 sama 2024 ini berbeda ya. Satu itu dari hal tingkat keramaiannya. Kenapa? Kalau di 2019 waktu pas itu di kampung saya ini dia hanya memiliki 3 TPS, yang dimana kalau 3 TPS itu kan masyarakatnya banyak, jadi tuh dia itu banyak yang tertunda-tunda gitu. Sedangkan alhamdulillah di tahun 2024 ini di desa kampung saya itu memiliki 4 TPS. Kenapa? Supaya dapat meminimalisir yang memilih itu, supaya tidak tertunda-tunda seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu siapa saja menurut kakak siapa saja sih yang wajib memilih dalam pemilihan presiden, DPR dan lain-lain? Kalau untuk di 2024 ini yang saya tahu itu sejak umur 17 tahun itu sudah didata oleh Pantarlih, itu sudah bisa untuk memilih. Kayak dari remaja yang 17 tahun pun sudah bisa memilih. Bahkan yang 17 tahun sebelum hari H, misalnya bulan Februari sebelum tanggal 14 itu udah bisa menjadi hak pilih. Oke, mungkin cukup segitu pertanyaan. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.